Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin mencoba menjawab ya ada dua pertanyaan yang saya kira cukup menarik ya mengenai LPPF ya atau Matahari Department Store. Ya ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Abi123 dan Zikir Family ya. Pertanyaan pertama mau tanya equity kecil apa bisa bagiin dividen full? Jika bagi dividen, yang akan berkurang CFPS atau CEPS ya. Kemudian pertanyaan kedua, diminta bahas lagi LPPF, lagi anjlok dalam setelah ekuitas positif ya. Sesuai dengan video saya sebelumnya bahwa di kuartal 3 ini ekuitasnya akan positif gara-gara Q3 kurang bagus. Jadi ekuitasnya sudah positif namun memang performance-nya kurang bagus. Ini gimana? Oke, saya akan coba bahas di sini teman-teman ya. Yang pertama dulu, equity kecil apakah bisa bagian dividen full ya berdasarkan undang-undang ya mengenai perseroan terbatas. Syarat pembagian dividen itu adalah syaratnya adalah yang nomor 3 ini teman-teman ya, pasal 71 ayat 3 dividen pada ayat 2 ya itu hanya boleh dibagikan apabila perseroan memiliki saldo laba yang positif. Nah, ini adalah undang-undangnya teman-teman ya. Ini saya kasih linknya ini di deskripsi kalau teman-teman mau baca sendiri. Ya artinya dengan secara hukum, secara undang-undang ini diperbolehkan meskipun ekuitasnya negatif gitu ya. Ataupun kecil. Ya, yang penting saldo labanya itu positif. Oke, bagaimana saldo laba LPPF per kuartal 3 2023? Kalau kita lihat saldo laba ini masih positif ya. Yang dicadangkan ada 50 miliar. Tidak dicadangkan ada 3,3 triliun. Jadi saldo labanya masih positif ya. Ekuitasnya positif 3,5 miliar ya setelah sempat negatif. Ya, negatif ini kan karena tambahan modal store-nya ya, berkurang karena kalau nggak salah karena ada merger ya, teman-teman ya. Sehingga konsolidasiannya jadi negatif ya kalau nggak salah ingat. Ya, jadi ini ekuitasnya kecil sekali cuma 3,5 miliar. Ya, jadi secara undang-undang saldo labanya masih 3,3 triliun, berarti masih boleh membagikan dividen. Nah, pertanyaannya adalah apakah kasnya akan mencukupi untuk bagi dividen? Nah, ini saya belum jawab pertanyaan yang kedua nih ya, sorry. Jika bagi dividen yang akan berkurang cash flow per share atau CEPS-nya yang akan berkurang ya pastinya CEPS-nya ya, cash equivalent per share-nya karena kan kalau bagi dividen itu menggunakan uang cash ya. Sedangkan CFPS ini kan tidak ada kaitannya dengan dividen ya. Cash flow per share itu kan menurut pengertian saya ya arus kas yang dihasilkan dari operasional. Jadi tidak ada hubungannya dengan arus kas dari pendanaan ya. Untuk dividen itu kan masuknya arus kas untuk pendanaan ya, bukan operasional. Jadi CFPS-nya akan tetap namun akan mengurangi CEPS gitu ya teman-teman ya. Itu kira-kira ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah kasnya akan mencukupi untuk pembagian dividen dengan payout ratio-nya 100%? Nah, kita akan coba simulasi ya. Kita cek dulu pertama laba bersihnya ya. Laba bersihnya adalah 1,3 triliun di tahun 2022. Jadi ini adalah laba bersih tahun 2022 yang kemungkinan bisa dibagi 50%, bisa dibagi 100% tergantung ya. Kasnya per kuartal 3 2023 ini 194 miliar. Ya, kemudian kalau kita cek secara historical, biasanya 2 tahun terakhir ini come date-nya di bulan April dan bayarnya di bulan April akhir. Ya, sebelumnya pernah Mei ya. Ini beberapa kali, 3 kali itu Mei sebelum Covid ya, Mei. Ya, kemungkinan sih ini bertepatan dengan Lebaran ya. Ini Lebarannya di bulan April, jadi dia April ini Mei gitu. Kemungkinan ya, saya nggak hafal Lebarannya bulan apa saja. Ya, yang hafal ini memang April. Ya, kemudian ini adalah goals atau ini kemarin di public expose menyampaikan bahwa kebijakan dividen tetap sama pada minimal 50%. Jadi ini sudah dikasih kepastian ya, sudah dikasih clue sama manajemen bahwa tetap sama pada minimal 50%. Belanja modal diperkirakan di bawah 300 miliar pada 2023. Nah, 2023 sampai bulan ke-9 itu sudah Capex-nya ini sudah 236 miliar.
Artinya kalau misalnya 300 miliar dikurangi 236 kurang berapa? Kurang kira-kira 64 miliar. Itu kalau 300 miliar ya. Ini kan disebutnya di bawah 300 miliar. Ya, jadi ini untuk mempersingkat hitungan ini saya anggap aja sudah selesai ya 236 miliar. Ya, atau ya kan kita coba hitung selisih 64 miliar. Nah, sekarang kita akan coba estimasi. Ini adalah CFO-nya ya, cash flow operation-nya dari Matahari selama dari 2018 5 tahun terakhir. Kita ambil yang terdekat aja ya. Kita ambil yang terdekat aja dari kuartal 4 2021 ke kuartal 4 2022 itu turun 7,3%. Ya, saya anggap saja nanti di kuartal 4 2023 turunnya sama, saya anggap sama turun ya. Jadi Q4 2023 nanti akan menghasilkan cash ya dari aktivitas operasi itu sekitar 789 miliar ya. Ini dengan asumsi turun lagi ya, turun dengan penurunan yang sama di tahun yang sebelumnya. Kemudian di kuartal 1 2022 ke 2023 juga terjadi penurunan ya, ini cukup dalam, penurunannya 55,7%. Ya, anggap saja nanti di kuartal 1 2024 sama turun lagi. Ya, jadi cuman ada 142 miliar. Ya, kemudian di kuartal 2 juga saya berlakukan sama ya. Karena kan tadi kita lihat pembagian dividennya itu estimasi bulan April ya. April itu artinya di kuartal 2 ya. Jadi kita masukkan juga kuartal 2 di sini, estimasi juga sama turun 34,7% ya. Saya turunin lagi 34,7% dari tahun 2023. Kira-kira akan mendapatkan cash 267 miliar. Ya, dan momennya ini adalah di bulan April, itu adalah Lebaran, teman-teman. Di awal April kebetulan pas tanggal muda ya. Jadi kemungkinan di bulan April atau Mei ya dividen ya. Sesuai dengan itu. Nah, sekarang kita akan cek ya. Kas di kuartal 3 2023 tadi ada 194 miliar. Estimasi kas masuk dari kuartal 4 sampai kuartal 2 dengan forecast-nya adalah turun dengan penurunan yang sama di tahun sebelumnya, itu akan masuk kas sebesar 1,1 atau 1,2 triliun ya, kurang sedikit. Nah, jadi estimasi total kasnya nanti di akhir kuartal 2 itu adalah 1,39 triliun. Sedangkan laba bersihnya itu adalah 1383 ya. Nah, ini kan ada selisih teman-teman ya. Tadi ada 64 miliar capex yang belum. Ini selisihnya 1383 dikurangi 1392 itu kira-kira ada 9 miliar. Jadi masih mungkin ada 50 miliaran lah ya. Geseh di situ mungkin bisa menggunakan dana dari hutang. Misalnya mau membagikan dividen 100%. Ya, menggunakan hutang dulu bisa. Nanti kan di kuartal 3 akan ada uang masuk lagi untuk menutup hutangnya. Ya, jadi memungkinkan teman-teman ya untuk membagikan dividen 100% secara hitung-hitungan. Ini pun saya sudah hitung turunnya sama. Ya, bagaimana kalau turunnya lebih rendah atau bahkan naik? Ya, tentu saja sangat memungkinkan ya teman-teman ya. Apalagi nanti eventnya ditambah satu lagi nih ya. Kan eventnya nanti ada Natal, Tahun Baru, kemudian nanti ada Tahun Baru Imlek. Nah, ditambah pemilu ya. Jadi tahun ini di tahun 2024 nanti di bulan Februari akan ada tambahan pemilu langsung. Dan kemudian nanti ada Lebaran ya. Jadi ada tambahan satu event. Mestinya sih nggak turun ya, mestinya karena jumlah hari liburnya itu bertambah. Meskipun di libur untuk nyoblos ya, tapi tetap pasti kan ada yang belanja gitu ya. Nah, market cap pada saat video ini dibuat ya, itu adalah 3,7 triliun. Seandainya membagikan dividen 50% saja sesuai dengan tadi guidance di public expose yang disebutkan yaitu minimal 50%, maka yieldnya dengan harga saat ini ya di market cap 3707 atau sekarang harganya berapa ya? Bentar saya lihat, saya nggak hafal. 1600 ya, ini market baru dibuka turun lagi ya 1615 ya, kira-kira yieldnya 18%. Kalau harganya tambah turun lagi maka yieldnya akan semakin besar kalau teman-teman dapatnya di harga yang sudah turun ya. Kalau di harga yang kemarin-kemarin ya mungkin yieldnya lebih kecil dari ini.
Bagaimana kalau membagikan dividen 100%? Maka yield-nya ini cukup fantastis ya, 37% ya. Ini mirip-mirip dengan batu bara ya, yang besarnya segini ya. Kalau semisalnya bisa membagikan dividen 100%. Ya, jadi ini kira-kira jawabannya apakah memungkinkan? Ya, memungkinkan ya. Kalau secara hitung-hitungan di atas kertas ini memungkinkan, namun sekali lagi itu tergantung dari RUPS nanti yang memutuskan. Ya, ini hanya estimasi aja di atas kertas. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Mohon bahas LPPF Om. Lagi anjlok, lagi dalam ekuitas positif, gara-gara kuartal 3 kurang bagus. Kita cek. Tanggal 26 Oktober itu LPPF merilis laporan kuartal 3. Dan besoknya setelah rilis, kan ini sore ya, market sudah tutup. Besoknya setelah rilis langsung anjlok harganya. Ya, anjlok harganya kira-kira turun 31%. Jadi cukup dalam teman-teman ya, 31% dari setelah rilis laporan keuangan. Nah, bagaimana dengan kinerjanya ya? Harganya betul anjlok sekarang gara-gara Q3-nya kurang bagus. Kita cek ya, sebenarnya untuk pendapatan 9 bulan pertama di kuartal 3 ini naik tipis ya. Ini bukan naik tipis ya, ini flat aja. Dengan penambahan gerai dan pendapatannya flat, artinya memang penjualan di outlet yang sama, pertumbuhannya itu pasti negatif ya. Kemarin kalau nggak salah ingat waktu saya ikut public expose-nya juga disebutkan sales growth-nya itu di same store itu turun ya, negatif. Ya, kalau kita lihat memang di sini paling mengerikan adalah penurunan dari laba bersihnya. Kalau kita lihat laba bersihnya turun karena ada beban usaha yang naiknya cukup signifikan. Kenapa ya tadi ya? Kemungkinan ada pembukaan outlet baru, gerai baru ya, beban usahanya bertambah. Nah, ini kalau kita lihat hanya kuartal 3-nya saja ya, kita take out yang kuartal 1 dan kuartal 2-nya ini juga pendapatannya turun ya di kuartal 3 dan beban usahanya naik 19,4%. Jadi pendapatannya turun, beban pokok penjualannya ini turunnya bagus ya teman-teman. Namun beban usahanya ini naik 19,4%. Ya, ini memang kalau kita lihat beban usaha ini apa sih? Ya, kalau kita lihat penambahan paling signifikan ini secara overall ini naik kira-kira 8% ya teman-teman ya. Beban usahanya ini secara nominal naiknya 8%. Paling banyak itu di gaji dan kesejahteraan karyawan sama sewa ini naiknya 9%. Ya, dan ini penyumbang paling besar kontribusinya. Ya, jadi kemungkinan besar ya untuk prediksi apa ya, kira-kira analisa saya ini karena memang dia baru membuka 8 gerai yang baru. Ya, jadi buka 8 gerai yang baru pasti beban usahanya gaji tambah karyawan, terus sewa tempatnya kan bertambah. Namun pendapatannya ternyata tidak meningkat ya. Kalau kita lihat malah turun dari kuartal 3 ke kuartal 3 dan secara 9 bulan penuh itu naik tipis atau tidak bergerak sama sekali, padahal menambah 8 gerai baru. Jadi itu yang menyebabkan laba bersihnya turun karena gajinya tambah banyak, orangnya sewanya tambah banyak, namun pendapatannya ternyata tidak naik. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah analisa teknikal yang saya bagikan di video saya yang sebelumnya ya. Di situ saya memprediksi harganya akan turun sampai 1740 ya. Namun sampai hari ini itu sudah turun sampai 1600. Jadi ini jebol ya, jebol ke sini ya. Namun itu kan belum selesai ya teman-teman ya. Kemungkinan akan ada pantulan naik lagi nanti karena menjelang dividen ya. Nanti kita akan lihat. Ini belum selesai, makanya saya bilang masih relevan sebenarnya ya video saya yang ini karena ini masih turun memang ya. Nah, ini tinggal tunggu naiknya saja. Nah, saya bahas lagi nih di video yang kemarin tuh kenapa dia turun, karena memang ada yang mau menghabiskan barangnya teman-teman ya. Reksadana asing ini dari kepemilikan di bulan Agustus 15,92%. Per Agustus kemarin itu sisa 3,91%. Ini masif sekali buang barang 12% ya. Dan ini update di bulan November yang terbaru masih sama ya. Kita lihat ya di Agustus dia masih 3,91%. Per November sisa 1,65%. Artinya ini memang masih gencar buang barang terus. Ya, ini yang mengakibatkan ya harganya akan tetap turun terus ya. Akan turun terus karena apa ya? Ya simplinya sederhananya karena memang ada supply gitu ya, supply-nya yang banyak sehingga demand-nya ini tidak mencukupi sehingga harganya pasti akan turun. Ya, cuman saya prediksinya turunnya hanya sampai 1.700, ternyata lebih parah dari itu ya.
Nah, mungkin ini lebih bernafsu untuk segera menghabiskan barangnya. Ya, oke. Jadi akan tetap berlanjut. Ya, ini sisa 1,65%. Nah, tekanan jualannya akan berhenti kapan? Ya, sampai barang ini habis kira-kira, teman-teman ya. Kalau kita lihat ya, investor asing di LPPF ini masih rutin banget buang barang. Bahkan di Desember ini, 2 hari kerja bursa masih buang juga ya. Dan harganya turun terus, karena ini korelasinya 3 ya. Jadi asing buang barang, harganya turun terus 2 hari. Ya, dan kira-kira estimasinya turunnya sampai kapan dan keberapa itu, ini estimasi teman-teman ya, estimasi. Tadi pertanggal 30 November ya, dia masih punya lembar saham 37 juta. Ya, kita lihat ya. Di Oktober November ini per bulan dia buang 20 juta, 26 juta ya, September 13 juta. Ya kira-kira ya mungkin ya dengan estimasi yang sama mungkin 2 sampai 3 bulan barangnya dia habis ya. Barangnya si reksadana asing ini habis. Kenapa kok reksadana asing itu buang barangnya? Ya itu yang saya nggak ngerti ya. Saya datanya cuma mengatakan bahwa reksadana asing sedang membuang barang. Kenapanya itu saya nggak ngerti. Apakah fund manager yang merasa ini sudah nggak bagus lagi sehingga dibuang, atau fund manager yang menemukan saham lain yang lebih bagus, atau mungkin ada penarikan dana besar-besaran ya di reksadananya, atau alasan macam-macam ya. Jadi itu yang kita tidak bisa tebak ya, kita nggak bisa tebak itu apa. Ya, jadi karena masih ada yang buang barang, kalau kita yakin bahwa ini bagus menurut kita, ya kita justru malah ini adalah peluang. Kalau kita yakin ini bagus ya. Jadi kan setiap orang mesti memiliki berbeda-beda pandangannya. Atau gara-gara ekuitasnya sempat negatif, kemudian ekuitasnya kecil, melihat rasionya jelek, kemudian wah ini sudah nggak bagus, harus di take out dari portofolio saya, bisa saja seperti itu. Ya, namun yang saya tahu yang jelas adalah ketika barangnya dia sudah habis, artinya tekanan jualnya akan mereda ya. Memang ini investor asing yang lain pada buang barang juga, namun tidak sebesar reksadana ini ya. Tekanan jualnya tidak sebesar reksadana ini. Ya, dan lokal yang menampung itu tidak kuat itu ya. Tidak sebesar dananya, tidak sebesar atau tidak seagresif yang buang barang sehingga harganya turun. Oke, kira-kira itu ya teman-teman ya. Jadi 2 sampai 3 bulan, sampai harga berapa saya juga kurang tahu ya. Kurang tahu, tapi harga 1.600 ini sih saya rasa sudah luar biasa murah ya. Saya rasa ya, saya sendiri merasa ini sudah murah sih. Karena tadi kalau dia memberikan dividen sesuai dengan estimasinya 50%, itu yieldnya 18%. Bayangkan kalau Matahari ini pulih ya, nanti setelah pemilu pulih ya, bisa memberikan dividen lagi kembali seperti sebelum COVID ya. Pastinya teman-teman bisa BEP hanya dari dividen ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Dan tidak lupa terakhir ya, sekali lagi ini saya hanya menjawab pertanyaannya. Ini bukan ajakan jual atau beli saham LPPF ya. Jadi teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri ya, jika ingin membeli atau menjual saham LPPF. Mungkin sampai di sini dulu video saya, semoga bisa membantu. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.